Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Umi Pintar. Channel edukasi seputar kesehatan wanita. Dianjurkan bagi penonton YouTube Umi Pintar untuk berdoa terlebih dahulu sebelum menonton videonya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Di video kali ini, Umi Pintar akan menjelaskan tentang pengaruh makrosomia pada ibu dan janin. Berat badan janin tentu hal yang wajar karena pertumbuhan dan perkembangannya di dalam rahim. Akan tetapi, yang perlu diwaspadai bila taksiran berat badan janin lebih dari 4.000 gram, yang dapat disebut dengan makrosomia. Hal ini beresiko terjadinya komplikasi saat persalinan. Penyebab dan gejala makrosomia yang umum obesitas selama kehamilan atau diabetes dalam kehamilan. Dan yang lainnya, tekanan darah tinggi atau hipertensi pada kehamilan, mempunyai riwayat anak dengan makrosomia, ibu dengan usia di atas 35 tahun, belum mengalami persalinan di usia kehamilan di atas 40 minggu. Makrosomia yang berdampak pada ibu. Proses persalinan yang kurang lancar. Dengan kondisi badan bayi yang terlalu besar, kemungkinan akan sulit melahirkan secara normal atau per vagina. Bila dipaksakan akan membuat janin tertahan pada jalan lahir dan bisa membuat cedera vagina hingga anus karena robekan. Maka dianjurkan untuk operasi sesar bila ibu hamil teridentifikasi dengan makrosomia. Perdarahan setelah persalinan. Apabila ibu hamil memaksakan diri ingin melahirkan secara normal dengan kondisi janin yang besar, dapat terjadi kerusakan pada vagina dan otot sekitarnya, sehingga dapat terjadi pendarahan usai persalinan yang akan membahayakan baik ibu dan janin. Robekan dinding rahim atau ruptur uteri, yang mana terjadi robekan pada dinding rahim akibat makrosomia, serta riwayat operasi sesar sebelumnya, sehingga membuat robekan sepanjang luka bekas operasi. Hal ini sangat membahayakan baik ibu dan janin. Makrosomia juga akan berdampak pada bayi setelah kelahirannya, yang akan berpengaruh pada tumbuh kembangnya. Kadar gula darah yang rendah. Apabila ibu hamil mengalami diabetes dalam kehamilan, maka kemungkinan besar bayi yang dilahirkan makrosomia, yang bisa mengalami kadar gula darah rendah, sehingga bayi harus dirawat intensif sampai kadar gula darah kembali normal. Distosia bahu. Bayi dengan kondisi makrosomia bila dipaksa dilahirkan secara normal, rentan terjadi distosia bahu, yang mana bahu bayi tersangkut pada jalan lahir. Hal ini dapat terjadinya patah tulang lengan, klavikula, serta cedera pada saraf. Ada kasus lain dapat kerusakan pada otak bayi hingga kematian. Sindrom metabolik. Bayi dengan lahir makrosomia juga berisiko mengalami sindrom metabolik sepanjang tumbuh kembangnya. Hal ini karena tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, tumpukan lemak dalam perut, serta kadar kolesterol tinggi yang terjadi secara bersamaan. Cara mencegah terjadinya makrosomia. Meskipun lahirnya bayi dengan makrosomia sulit diprediksi, akan tetapi ibu hamil dapat mencegah akan terjadinya bayi dengan makrosomia dengan menjaga kenaikan berat badan selama hamil 11-16 kg normalnya. Bagi ibu hamil yang memiliki riwayat turunan gula darah, perlu diperhatikan untuk rutin cek kadar gula darah di setiap trimester agar kadar gula darah tetap stabil sehingga tidak mempengaruhi tumbuh kembang janin.
Umi Pintar mengucapkan terima kasih telah menonton video edukasi kesehatan hingga akhir. Mengingatkan kembali untuk menekan tanda like atau suka seperti ini, tanda bagikan atau share seperti ini, dan terpenting subscribe dan nyalakan loncengnya seperti ini, agar Anda mudah mendapatkan notifikasi video edukasi kesehatan dari Umi Pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.